Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid daraini amin. Al-Fatihah. Baik, melanjutkan ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah dari minggu pertemuan sebelumnya. Kita langsung saja masuk ke hadis yang ke-221, membahas tentang hidupkan suasana rumah dengan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuh. Karena sesungguhnya suatu rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, sedikit kebaikannya. Wa yakturu syarruhu, dan banyak keburukannya. Wa yadiqu ala ahli, serta menyempitkan penghuninya. Rawahu Ad-Daruqutni an Anas, riwayat Ad-Daruqutni melalui Anas radhiyallahu anhu. Jadi rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya tiada kebaikan dan bahkan banyak keburukannya, serta rumah itu membuat penghuninya tidak betah tinggal di dalamnya. Untuk itu sangatlah dianjurkan agar kita semua banyak membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Tujuannya agar apa? Agar banyak kebaikannya dan langkah keburukannya, serta menjadikan kita semuanya betah tinggal di dalamnya. Hadis ini membicarakan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Selanjutnya hadis yang ke-222 mengenai memuliakan para ulama. Akrimul ulama, muliakanlah oleh kalian para ulama. Fa innahum warathatul anbiya'i, karena mereka adalah pewarisnya para nabi. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah, dan barang siapa yang memuliakan mereka berarti ia memuliakan Allah dan Rasulnya. Rawahul Khatib an Jabir, riwayat Imam Khatib melalui Jabir. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan para ulama. Disebutkan di dalamnya bahwa mereka adalah pewaris para nabi. Dikatakan demikian karena Nabi SAW wafat tidak meninggalkan dinar atau kekayaan lainnya, melainkan hanya ilmu syariat saja. Oleh karena itu, barang siapa yang memahami ilmu syariat berarti ia pewaris Nabi SAW, sehingga kita semuanya diwajibkan menghormati mereka, karena menghormati mereka berarti sama dengan menghormati atau memuliakan Allah beserta para rasulnya. Selanjutnya hadis yang ke-223 mengenai manusia paling mulia. Akramun nasi, manusia yang paling mulia adalah atqahum, orang yang paling bertakwa. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi makna hadis ini sama dengan apa yang disebutkan di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hadis yang ke-224 mengenai tindakan yang tepat. Al-hazmu an tusyawiru dzara'in, tindakan yang tepat ialah bermusyawarah dengan orang yang memiliki pendapat. Tsumma, kemudian tuti'uhu, menaatinya. Rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud. Lafadz dzara'in pada hadis tadi artinya adalah orang yang memiliki pendapat. Yang dimaksud dari lafadz dzara'in tadi adalah
orang yang ahli dalam bidang yang akan dimusyawarahkan dengannya. Jadi apabila seseorang hendak mengerjakan suatu hal, ia bermusyawarah terlebih dahulu dengan orang yang lebih ahli, kemudian ia menuruti saran dan petuahnya. Niscaya tindakannya itu tepat dan diberkahi. Sedangkan di dalam hadis lain disebutkan, tiada kecewa bagi orang yang bermusyawarah. Bermusyawarah dengan sesama kita adalah dianjurkan, bahkan dianjurkan pula untuk beristikharah agar mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadis yang ke-225 tentang membersihkan diri. Al-Islamu nadhifun, Islam itu bersih. Fatanadhafu, maka bersihkanlah diri kalian. Fa innahu la yadkhulul jannata, karena sesungguhnya tiada yang dapat masuk surga illa kecuali nadhifun, orang yang bersih. Rawahu Dailami, riwayat Ad-Dailami. Jadi tentunya Islam itu adalah agama yang menganjurkan kepada kebersihan dan membenci kekotoran. Seseorang tidak boleh sholat kecuali dalam keadaan bersih dan suci, bersih dari najis dan suci dari hadas maksudnya ya. Oleh karena itu di dalam hadis lain disebutkan bahwa an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Selanjutnya hadis yang ke-226 mengenai status saudara tertua. Al-akbaru minal ikhwati bimanzilatil abi, rawahul Baihaqi. Saudara yang paling tertua sama kedudukannya dengan seorang ayah, riwayat Imam Baihaqi. Maksud dari hadis ini adalah bila mana di dalam suatu keluarga ayahnya sudah tiada atau wafat, maka sebagai penggantinya adalah saudara yang paling tertua dari kalangan anak-anaknya, atau dengan kata lain ia mempunyai kewajiban yang sama dengan ayahnya, seperti menjamin adik-adiknya bila masih membutuhkan biaya, dan menjadi wali adik perempuannya apabila menikah, dan sebaiknya adik-adiknya diwajibkan menaati dan menghormatinya. Selanjutnya hadis yang ke-227 membahas tentang akibat jujur dan khianat. Al-amanatu tajlibur rizqa, kejujuran mendatangkan rezeki. Wal khiyanatu, dan khianat tajlibul faqra, membawa pada kemiskinan. Rawahu Dailami, riwayat Ad-Dailami. Jadi sifat jujur dapat membawa rezeki, sedangkan sikap khianat atau dusta dapat menyebabkan kemiskinan. Bila mana seseorang berdagang dengan jujur, maka dagangannya akan laku, sehingga usahanya terus berlangsung dan berkembang. Kemudian rezeki datang kepadanya secara berlimpah. Sedangkan apabila seseorang dalam usahanya berbuat tidak jujur alias khianat, maka usahanya itu pasti bangkrut karena orang-orang tidak mau percaya lagi kepadanya. Apabila usahanya bangkrut, maka ia akan jatuh menjadi orang yang miskin. Hadis yang ke-228 mengenai rukun-rukun Islam. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta sehingga mereka yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, wa yuqimus salata, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, serta membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum, apabila mereka telah mengerjakan hal tersebut, berarti mereka telah memelihara darah dan harta benda mereka dariku. Illa, kecuali bihaqqil islami, karena hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, sedangkan hisab mereka berada pada Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Hadis ini menerangkan tentang rukun agama Islam. Yang pertama adalah tentunya membaca syahadat, mengucapkan syahadat yang berupa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Selanjutnya yang kedua yaitu mendirikan sholat, kemudian membayar zakat. Di dalam hadis ini hanya disebutkan 3 rukun saja. Rukun Islam yang lainnya yaitu shaum atau berpuasa pada bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Ketika Nabi SAW mengatakan hadis ini, kedua rukun tersebut belum difardukan. Hadis yang ke-229 mengenai menyingkirkan gangguan dari jalan. Angtil udah anit thoriq, singkirkanlah gangguan dari jalan. Fa innahu laka shadaqatun, karena hal tersebut merupakan sedekah bagimu. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Hadis ini menerangkan bahwasanya sedekah itu bukan hanya dalam bentuk materi saja, melainkan dapat pula dalam bentuk perbuatan, misalkan seperti membersihkan jalan dari gangguan yang menghambat pemakainya, baik berupa duri, batu, atau hal-hal yang lainnya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa iman itu banyak cabangnya, dan cabang yang paling kecil ialah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Hadis yang ke-230 membahas tentang memohon perlindungan. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, a'udzubika min ilmin la yunfa', berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa amalin, dan amal la yurfa, yang tidak diterima, wa du'ain, dan doa la yustajabu, dan doa yang tidak dikabulkan. Rawahul Hakim an Anas, riwayat Imam Hakim melalui sahabat Anas radhiyallahu anhu. Jadi di antara doa yang selalu diucapkan Nabi SAW adalah meminta perlindungan kepada Allah dari 3 hal yang disebutkan dalam hadis tadi. Yang pertama ialah dari ilmu yang tidak bermanfaat bagi pemiliknya atau pemiliknya tidak mengamalkannya sehingga ia tidak dapat mengambil manfaat dari ilmunya itu. Barang siapa yang mempunyai suatu ilmu, kemudian ia tidak mengamalkannya, maka ia berdosa besar, karena ia termasuk ke dalam orang-orang yang diancam dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maqtan indallahi, amat besar kebencian di sisi Allah, antaqulu, bahwa kalian mengatakan, ma la taf'alun, apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Quran surat As-Saff ayat 3. Jadi hal kedua yang dimintai perlindungan oleh Nabi SAW adalah dari amal perbuatan yang tidak diangkat, yakni tidak diterima. Penyebab utamanya adalah karena amal perbuatan tersebut dikerjakan tidak dengan keikhlasan, melainkan hanya dengan riya dan pamer. Atau dapat pula disebabkan ketidakmengertian dari pengamalnya, sebab syarat yang utama bagi diterimanya suatu amal ialah pengamalnya alim atau mengetahui syarat dan rukun amal tersebut. Karena sesungguhnya setiap orang yang beramal tanpa ilmu, tentunya amalnya itu ditolak dan tidak diterima. Berdasarkan pengertian tadi, maka seakan-akan Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari kebodohan. Hal yang ketiga adalah dari doa yang tidak diterima atau tidak diijabahkan, atau dengan kata lain dari keyakinan yang lemah, karena di dalam hadis yang terdahulu telah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Nabi SAW memerintahkan agar bila kita berdoa, hendaklah kita merasa yakin seyakin-yakinnya doa kita pasti akan dikabulkan. Baik, kita cukupkan ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hari ini. Sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli syukran jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum ma'assalamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.